Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram di sampingnya, dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Semoga Allah menghimpun yang terserak dari keduanya, memberkahi mereka berdua, meningkatkan kualitas keturunan mereka, menjadikan pembuka-pembuka rahmat, sumber ilmu dan hikmah, serta memberi rasa aman bagi umat. Assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Assalamualaikum, assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Salawat serta salam kami haturkan, wahai saudara-saudara yang seiman. Terimalah persembahan seni Islam, salam dari kami tim Nasyid Ar-Royan. Assalamualaikum, assalamualaikum, mari rapatkanlah barisan. Assalamualaikum, assalamualaikum, senandungkan puji-pujian. Allahu Akbar, menjadi satu tujuan Nabi Muhammad sebagai petunjuk jalan kitab Al-Quran, menjadi satu pedoman. Semoga kita tak pernah alpa dan lalai. Assalamualaikum, assalamualaikum, mari rapatkanlah barisan. Assalamualaikum, assalamualaikum, senandungkan puji-pujian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 Assalamualaikum, assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Assalamualaikum, assalamualaikum, mari rapatkanlah barisan. Assalamualaikum, assalamualaikum, senandungkan puji-pujian. Assalamualaikum, assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian beranjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, yaitu dari calon mempelai wanita yang insya Allah akan diwakilkan oleh Bapak Nasib. Kepada beliau kami persilahkan. Namanya Pak Ismarwan atau Iya. Keluarga kami ucapkan terima kasih atas karya pertama-tama itu dari Bapak pihak mempelai lagi-lagi yang telah hadir dan datang kami. Kami bersama dari Bapak Ian mengucapkan terima kasih atas kehadirannya.
kemudian juga segala gaya akan yang diserahkan kepada kami terima dengan senang hati. Pertama, kami adalah sebagai warga di sini. Mohon maaf saudara, andai kata penerimaan dan lain-lainnya tidak sesuai dengan keinginan bapak-bapak. Fatwa ajaran dan sebagainya telah dibacakan dari melalui Quran bahwa itu adalah petunjuk bagi kita, penunjuk bagi kita adalah itu hak untuk kita sebagai umat Islam untuk meneguhnya. Kemudian salam dan salam jatuhkan kepada hari dan terima kasih saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasim. Insya Allah akan dilanjutkan oleh sambutan sebagai salah satu bentuk penerimaan atau bukan sebaliknya. Insya Allah dari bentuk sambutan yang penerimaan insya Allah dari keluarga besar calon mempelai pria dari ikhwannya. Alhamdulillah. Saudara-saudara hadirin sekalian, para ulama, para tokoh masyarakat yang hadir di sini yang saya muliakan dan hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dan roda dari Allah kita yang telah hari ini merupakan keluarga besar Bapak Ismawan. Barangkali kehadiran keluarga kami di sini banyak merepotkan, banyak kekurangan. Mohon bukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Dan dengan ini saya atas nama keluarga atau wakil dari orang tua calon mempelai pria yang bernama Hidayat Muhammad Hidayat, yang insya Allah akan dilaksanakan pernikahan pada saat ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dengan barokah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, keluarga di sini atas nama keluarga besar calon mempelai pria, saya menyerahkan anak saya atau adik saya yang bernama Hidayat Muhammad Hidayat, yang mungkin banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam kata peribahasa ibarat. Terima kasih saya mengucapkan kepada Bapak Muhammad Hidayat dan juga Bapak Nasim yang telah memberikan sambutannya sebagai perwakilan dari keluarga besar calon mempelai pria dan juga wanita. Dan insya Allah selanjutnya akan kita saksikan penyerahan serah simbolis yang akan diberikan dari calon mempelai pria. Dan selanjutnya untuk ruangan semuanya bisa dimasukkan ke dalam ini udah dimasukin, udah diterima. Iya udah diserahin, udah diterima. Biar ada. Ini taruh di sini. Alhamdulillah, Bapak Penghulu kita sudah melaksanakan kita acara yang besar sudah kita sampaikan. Hanya menunggu pelatihan. Adek, mamanya panggil deh dulu deh. Mamanya panggil. Pakai itu. Saya mohon izin untuk melengkapi rukun nikah. Di mana rukun nikah yang pertama Bapak Wali, Bapak Ismawan sudah ada. Yang kedua calon mempelai istri insya Allah ada di dalam barang kalian.
Yang ketiga calon mempelai suami. Bapak Nasim Sukar. Usia Pak Sukari 72 tahun. Masih muda. Bapak pensiunan apa dari Purnawira ya? Apanya Pak? Ini dari pihak Kerjaan perempuan. terakhir sekarang Bapak. Pensiunan. Pensiunan. Maaf, tinggal di mana? Jalan KW 3. Jalan KW 3 nomor 167. dan saksi yang berikutnya Bapak sana sudah Bapak nama lengkapnya Bapak Syahrial. Usia Pak Syahrial 60 tahun. Bapak pensiunan apa? Wira swasta? Swasta. Tinggal di mana Pak? Ria Kencana. Bapak bersedia untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saksinya sudah ada, tinggal kita mempersiapkan upacara pokok yaitu ijab dan qabul. Ijab ucapan kata-kata calon mempelai suami yaitu saudara Hidayat. Kalimat ijabnya sekiranya Bapak barangkali sudah mempersiapkan, tapi ini hanya untuk tuntunan saja. Kalau memang Bapak bisa mengikuti kalimat ini, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nasihat perkawinan atau tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdullah Mas, yang pada kesempatan ini beliau berkenan untuk memberikan nasihat kepada kedua mempelai nantinya. Untuk itu izinkan saya untuk langsung mengawali acara ini untuk persiapan acara ijab dan qabul, yang mana sebelum dilaksanakan ijab dan qabul kita melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengawali dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسلنا الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه وعود النداب العليم عليه. فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاز المتقون. يا هداية bin wasi يزوجك وأنكحك على ما أمر الله تعالى به من المشاكل بالمعروف والتصديق بالإسلام إلى يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Hidayat binti Warsa. Ya Hidayat bin Warsa, aku nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandungku bernama Hani Purnawati, hafalan surat Ar-Rahman. Dengan mas kawinnya hafalan surat Ar-Rahman dan mas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Hani Purnawati binti Ismarwan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Jemaah bainahuma fi khairin wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Razak وألف بينهما كما ألفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمد يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الفساد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bukan lagi calon, tapi sudah langsung menjadi mempelai suami. Apa yang tadi diucapkan merupakan satu ungkapan hati bahwa Hidayat benar-benar ingin mengikat perjanjian yang kuat, yang kokoh dengan Hani Purnawati sebagai pasangan suami istri semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bukti konkret bahwa Hidayat senantiasa melaksanakan dan mematuhi aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengikuti dan mencontohkan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sesudah akad nikah, saya Hidayat bin Warsa berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Hani Purnawati binti Ismarwan dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sigat ta'liq atas istri itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya pertama meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut, kedua atau saya tidak memberi nafkah kepadanya 3 bulan lamanya, ketiga atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu, 4 atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya itu 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan agama tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwad pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut tadi, saya kuasakan untuk menerima uang iwad pengganti itu dan kemudian menyerahkannya kepada Itjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial. Depok, 22 April 2006, suami Hidayat. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فمن نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري الجلال والإكرام. Bapak Ismarwan, saya menyerahkan mas kawin berupa perhiasan emas kepada istri saya Hani Purnawati. Mohon Bapak berkenan untuk menerima dan menyerahkannya sebagaimana mestinya. Silakan. Alhamdulillah. Saya terima mas kawin pemberian Ananda Hidayat kepada istrinya Hani Purnawati. Insyaallah akan saya serahkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Terima Pak ya. Nah, karena ini sudah dilaksanakan, saya seyogyanya ini kalau mencatat itu pada hari kerja. Jadi besok hari Senin mestinya ya. Jadi hari ini pengawasan pencatatan baru saya lapor ibaratnya. Silakan Bapak Wali. Ditandatangani penerimanya untuk mempelai suami ya. Maaf, ini untuk mempelai istri barangkali bisa dibantu penandatangannya apa dibawa ke dalam? Ya. Kami persilahkan untuk memasuki ke dalam ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin wa ba'du.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليكم بالصيام. Kita lama di Mesir. Kemudian hari ini lebih bahagia lagi saya mendengar ada hidayat tadi, subhanallah, telah membuktikan bahwa sakralnya akad nikah bukan karena materi, bukan banyaknya undangan, bukan mewahnya acara, bukan makan. Bahkan mewahnya makanan, andaikan tidak diundang orang-orang miskin, akan ditutup pesta perkawinan itu oleh Allah. Itu dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran juga dengan ungkapan yang sama, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Kemudian ada satu lagi, bahwa ruh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pernah dikumpulkan di hadapan Allah, kemudian bersumpah bahwa para nabi-nabi akan berjuang untuk menegakkan agama sampai tetes darah penghabisan. Maka peristiwa itu dilukiskan oleh Allah lagi-lagi juga dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Sehingga dari segi pemakaian kata-kata saja kita sudah dapat menangkap isyarat dari Allah Subhanahu wa taala betapa agung, betapa sakral peristiwa akad nikah, seolah-olah Allah ingin mensejajarkan peristiwa ini dengan sumpahnya para nabi di hadapan Allah, dengan janjinya Bani Israel di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena itulah maka pasti banyak di dalamnya lautan hikmah yang tak terhingga, yang tidak mungkin dalam forum yang singkat ini kita sampaikan satu persatu. Obatnya belum ketemu, muncul lagi virus HIV versi baru. Rupanya bukan virus aja yang punya versi baru, HIV juga punya versi baru yang lebih kebal dari berbagai macam obat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang pertama, bahwa kita ingin sama-sama menegakkan sunatullah agar sunatullah di alam semesta ini berlaku di rumah tangga kita, yaitu keteraturan planet, bulan, bintang yang jumlahnya miliaran, tidak ada satupun yang bertabrakan, semua tersusun rapi dengan indahnya karena semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yang baghilaha untuk dikawin. Mas kawinnya baca surat Al-Ikhlas. Ini bukan alif bin Talib gak punya hafalan seperti tadi ya, karena ayatnya juga belum banyak turun waktu itu, gitu kan. Jadi bacanya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah jadi mantunya Nabi. Masya Allah, enak banget kalau ada calon mertua model kayak gitu tuh. Rasanya jadi kepengen lagi saya belajar. Di rumah pulang malam terus ambruk capek. Baiklah, nah itulah yang kedua. Yang ketiga, to the point saja, masih ada sedikit lagi. Yang ketiga, ini yang dinanti-nantikan, yang sangat laku, menjadi komoditas non migas. Tiap kayak seminar selalu laku dan tempatnya selalu nggak muat, penuh apabila seminar keluarga bahagia. Di hotel-hotel mewah pun laku dijual tiket-tiketnya. Rupanya banyak keluarga yang sedang krisis barangkali ya. Jadi yang ketiga, tujuannya kita ingin merintis, menghidupkan, membangun, ya, memperjuangkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ayatnya nggak perlu diulang dah, sudah melotok ya, surat mana waktu kita mepet, surat Ar-Rum ayat 21. Satu aja ingin saya contohkan dan resepnya barangkali nggak banyak-banyak. Marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang menundukkan hati kita, yang menjinakkan hati kita, yang menyatukan hati kita. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang menjinakkan hati kamu, Allah yang menundukkan hati kamu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafa bainahum. Seandainya kamu belanjakan di muka bumi ini untuk menyatukan hati supaya kamu tetap bersatu, nggak bisa. Allah yang menyatukan. Jadi mari sama-sama kita mintanya sama Allah. Sekali lagi, Allah yang menguasai hati kita. Materi kata Allah tidak jaminan. Lau anfaqta, andaikan kamu belanjakan seluruh hartamu, nggak ada jaminan. Yang tadi saya sebut tadi ya, kehidupan selebritis luar biasa, istrinya cantik, bukan cantik cuantik, atau mungkin komoditas untuk punya tenar namanya, na'udzubillah. Nah, sekali lagi terbukti, Bapak Ibu lihat di istana Buckingham, itu anak-anaknya ratu, menantu-menantunya raja Inggris,
Masya Allah, bukan skandal lagi menurut saya, berkandal-kandal karena terlalu sering. Bukan selingkuh lagi, berlingkuh-lingkuh. Padahal di istana apa kurangnya coba? Ya, enggak selesai lihat koran di Inggris, udah tiap hari jadi bahan berita itu anak-anaknya istana. Ya Allah, sekali lagi menunjukkan materi tidak menjadi jaminan, tetapi yang menjadi jaminan adalah hati. Kalau hatinya masih ada cinta, dan siapa yang menguasai hati Allah, berarti kita minta sama Allah. Kalau minta sama Allah berarti kita siap. Allah yang akan membimbing rumah tangga kita, Allah yang akan memimpin rumah tangga kita, berarti kita siap menjadikan Allah sebagai penguasa tunggal yang tertinggi di dalam rumah tangga kita. Berarti suami istri, Ade Hani dan Hidayat, siap sama-sama untuk diatur oleh Allah. Siap Allah dijadikan wasit yang tertinggi. Kita keluarga manusia bukan malaikat, mesti ada saja nanti ya onak dan duri, ya angin dan badai, gelombang dan sebagainya. Saat-saat ada gangguan seperti itu, bukan saling menjauh, malah kita harus saling mendekat kepada Allah, berangkulan. Kita meminta kepada Allah. Suami istri sholat tahajud tengah malam, insya Allah akan ketemu solusinya. Enggak mungkin sampai lempar-lemparan piring, apalagi naudzubillah ya. Paling-paling ada lemparan ayat. Betul, indahnya luar biasa ibu, bapak. Kalau di rumah tangga ya, ketika sang suami melihat istrinya miring-miring dikit, dikasih ayat gitu, wahai dindaku sayang Hani, misalnya kan kata Hidayat, mengapa Dinda berbuat demikian? Padahal Allah telah berfirman demikian, Rasulullah telah bersabda begitu. Siapa yang berani Allah dilawan? Nggak mungkin. Pasti kelompok tunduk kan gitu. Sebaliknya, istri juga punya hak yang sama. Tidak ada diskriminasi dalam ajaran Islam. Tidak boleh, Bu ya. Buktinya nggak ada. Misalnya nanti Hidayat, Ade Hani dipanggil Ibu Dayat, kagak boleh dalam Islam itu. Khadijah nggak dipanggil Ibu Muhammad, buktinya nggak ada penindasan. Jadi sang istri juga punya hak yang sama untuk menasihati suaminya ketika sang kakanda mulai miring-miring dikit kan gitu ya. Wahai kakanda sekarang, bukankah kakanda hafal ayat sekian? Makhluk ya, ditembok yang bunyinya begini. Kenapa kakanda berbuat begitu? Kalau Allah yang sudah berbicara, nggak ada satupun yang berani melawan. Dibacain ayat, ada isyarat di dalamnya. Maksud saya begini, setelah berumah tangga suami istri makin rajin ngaji kan gitu ya. Saya belum tahu nih Ade Hani hafalannya berapa gitu kan. Kalau saya nggak banyak-banyak Bu, orang-orang 30 juz, saya mah juz 30 aja dah. Mirip-mirip dikit kan gitu kan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimahullah, itu saja. Yang ketiga, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Itu yang menjadi jaminan. Kullu man 'alaiha fan. Yang di dunia ini fana. Itu ya kecantikan. Ya sekarang coba nanti 70 tahun kita balik lagi ke sini, lihat wajahnya Hani kayak apa kan? Nggak bisa. Materi itu selesai. Yang tidak selesai iman. Insya Allah sampai ke akhirat kita ingin keluarga Hani dan Hidayat nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini adalah manusia. Saya mau kasih tahu nih ya, Ade Hidayat, saya kasih tahu nih bahwa istri Ade Hani itu pasti manusia, bukan malaikat. Betul nggak? Sebaliknya Ade Hani ya, saya kasih tahu nih kakanda Hidayat ini manusia, betul nggak? Al insan makhluk khata' wa nisyan. Setiap manusia pasti ada kelemahan, ya kan? Berarti kita harus siap menerima kekurangan. Jangan ngelihat siap keadaan kelebihan. Semua orang siap dah ngelihat kelebihan mah, ya nggak? Yang kadang kagak siap ngelihat kekurangan. Ketika sudah berumah tangga mesti ada kekurangan, dan ketika melihat kekurangan bukan saatnya lagi untuk diungkit-ungkit. Apalagi dicaci maki, dibangkit-bangkit, apalagi diceritakan orang-orang lain. Orang tua pun jangan tahu kalau perlu ya. Wah, ini mah ngundang wartawan, cerita pertama rumah tangga, ya Allah. Merinding bulu kuduk ini, Bu. Orang tua aja kalau perlu kita udah berumah tangga, udah mandiri. Dulu ibu kita hamil 3 bulan, udah sana masih mau ganggu juga. Masih kurang mandiri, mau apa lagi? Kita simpen berdua, kita pecahkan bersama kalau perlu. Jangan sampai ada pihak ketiga yang tahu. Kita saja berdua yang tahu. Setiap manusia pasti ada itu. Nah, sehingga ketika kita melihat ada kelemahan pada pasangan kita, saat itulah fungsi rumah tangga. Karena pingin punya momongan atau takut kesepian, bukan. Tapi doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria, keluarga Ali Imran, pingin punya anak agar ada yang melanjutkan nilai-nilai perjuangannya. Mari sama-sama kita simak surat Maryam ayat 5 dan 6, doa Nabi Zakaria ayat 5 dan 6, doanya minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akira fa habli min ladunka waliya yarithuni
yarituni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, saya takut kalau nanti saya meninggal dunia tidak ada lagi generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan saya, ya Allah. Padahal umur saya sudah tua, istri saya sudah tua, saya belum punya anak ini, ya Allah. Oleh karena itu berilah saya anak yang sangat saya harapkan anak saya bisa melanjutkan perjuangan saya. Yarituni, bisa melanjutkan, mewariskan perjuangan saya. Wa yarithu min ali Yaqub, dan bisa melanjutkan perjuangan Nabi Yaqub. Waj'alhu rabbi radiya, dan ya Allah, jadikanlah anak saya generasi yang kau ridhoi. Itulah doa nabi-nabi terdahulu, pengen punya anak supaya ada yang melanjutkan perjuangannya li'la kalimatillah. Kadang memang umur perjuangan jauh lebih panjang dari umur manusia. Umur manusia mungkin bisa sampai 100 tahun, tapi umur perjuangan belum tentu sampai 100 tahun. Mandarin pada orang-orang apalagi itu yang kekerasan, kebuasan, keberingasan, keganasan, ya, sampai baca hitam, orange, dan seterusnya, na'udzubillah, dan lain-lain. Karena nanti akan diajarkan berbagai macam bentuk kemusyrikan oleh Doraemon. Minta diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjaga amanah rumah tangga kita. Kita menjalin hubungan mesra, cinta kasih sayang suami istri yang akan menjadi surga di rumah tangga kita. Anak kita akan merasa surga kalau bapak ibunya bisa tersenyum, bisa ramah, bisa menjalin hubungan mesra. Tetapi anak kita berasa neraka walaupun rumahnya mewah kalau bapak ibunya tegang. Dan mudah-mudahan itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memperbarui kemesraan rumah tangga kita, insya Allah. Dan mudah-mudahan pengantin baru ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga amanah, mendidik anaknya di rumah tangganya dengan pendidikan Islam. Kemudian mari sama-sama kita berniat pada Allah agar kita bisa berkorban apa saja dari yang segala yang kita miliki demi keselamatan dan keutuhan rumah tangga kita dan keselamatan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa rajin qiyamul lail, salat malam, yang mampu membangun bangsa ini. Engkaulah yang maha mendengar doa kami. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya, dari lingkungan yang hitam, dari teman-teman yang jahat bisa menjerumuskan dia ke tempat-tempat maksiat. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan oleh Allah dari narkoba, dari pornografi, perjudian, kekerasan, kebuasan, keberingasan, dan keganasan. Dan mudah-mudahan kita mampu mendidik anak kita dengan pendidikan Islam di rumah tangga kita. Kita mampu mendidik anak kita dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan caci maki dan omelan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW sering bersumpah di depan anak-anaknya, wallahi inni uhibbukum fillah, demi Allah nak, ayah sangat sayang sama kamu, ibu sangat cinta sama kamu. Itulah yang harusnya kita ucapkan di depan anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa merasakan hangat cinta kasih sayang dari orang tuanya. Dan mudah-mudahan pula kita disatukan oleh Allah supaya keluarga besar ini, keluarga baru menjadi kompak, seiring seirama untuk sama-sama li'la kalimatillah, mendekatkan kalimat Allah. Kasih sayang penghubung hati, kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Dari kasih timbul simpati, dengan sayang ada persaudaraan. Kerana kasih ingin berbakti, saling sayang, maaf memaafkan. Kasih sayang itu baja, kasih sayang penyubur jiwa, kasih sayang itu penawar, penguat cinta, penghapus duka.
sayang Tuhan janjinya pasti. Tanpa kasih sayang Tuhan, tiada simpati, tiada persaudaraan. Tanpa kasih sayang Tuhan, tiada bakti, tiada kemaafan. Kasih sayang itu titi, kasih sayang penghubung hati. Kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Kasih sayang pada semua, kasih sayang sesama kita. Kasih sayang dunia, moga selamat di akhirat sana. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urun. Begitulah kuasa ilahi kepada ashabul kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Dalam sejarah 7 pemuda yang beriman, tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, Khitmir yang mulia. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alaihi iza amanna. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alaihi iza amanna wattaqayna. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman.
تتجلى قدرة الله على فتية من أصحاب الكهف ليس في الكون محل عليه إذا آمنا تتجلى قدرة الله على فتية من أصحاب الكهف ليس في الكون محل عليه إذا آمنا